Renungan Harian Katolik, Senin 13 Juni 2022. Semakin tinggi kedudukan, harus semakin berhikmat. Ajaran Yesus yang sempurna, agar kita menjadi sempurna. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Nabot orang Yizreel mempunyai kebun anggur di Yizreel, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun anggur, sebab letaknya dekat rumahku. Sebagai gantinya, akan kuberikan kebun anggur yang lebih baik, atau jika engkau lebih suka, akan kubayar harga kebun itu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Semoga Tuhan mencegah aku memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati. Ia gusar karena perkataan Nabot, orang Yizreel itu, "Aku tidak akan memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu." Maka berbaringlah raja di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya. Ia tidak mau makan. Lalu datanglah Izebel, istrinya, dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal, sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawab Ahab kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Yizreel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Izebel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau yang menjadi raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu." Izebel lalu menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu dituliskannya demikian, "Maklumkanlah puasa, dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Para tua-tua dan pemuka yang tinggal sekota dengan Nabot melakukan seperti yang diperintahkan Izebel kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan Raja." Sesudah itu, mereka membawa Nabot keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Kemudian mereka menyuruh orang kepada Izebel, "Nabot sudah dilempari sampai mati." Segera sesudah mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Izebel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yizreel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati." Ketika Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia segera bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yizreel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius.
Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Semakin tinggi kedudukan, harus semakin berhikmat. Raja Ahab tentu saja mempunyai hak untuk berusaha membeli kebun anggur Nabot. Berdasarkan alasan-alasan religius, Nabot tidak bersedia menjual kebun anggurnya pada Ahab, sebab dikatakan di dalam hukum Taurat bahwa Allah melarang orang Yahudi menjual warisan orang tua mereka. Di sini kesalahan terbesar Raja Ahab, mungkin karena rasa ego yang besar, dia menyetujui pandangan istrinya Izebel bahwa dia adalah raja yang memegang kuasa, dan tidak seorang pun boleh menolak keinginan raja. Maka Ahab melegalkan cara manipulatif istrinya, yaitu membuat pengadilan sandiwara, menuntut Nabot dengan fitnah, dan menghadirkan saksi palsu. Akhirnya Nabot meninggal, dijatuhi hukuman rajam, sehingga Ahab dapat menguasai kebun anggur Nabot. Semakin tinggi kedudukan, semakin besar tanggung jawab yang diemban. Maka ia harus semakin berhikmat, bukan semakin egois, merasa paling berkuasa, merasa paling berhak dilayani semua orang, dan merasa paling terhormat. Dan jika tidak mendapat apa yang diinginkan, janganlah nekat membuat tindakan jahat dan manipulatif. Tuhan Yesus berkata, orang yang terbesar adalah orang yang rela merendahkan hatinya menjadi seorang hamba yang melayani banyak orang lain. Sekiranya kita semakin berhikmat ketika diberikan kepercayaan menempati kedudukan yang lebih tinggi. 2. Ajaran Yesus yang sempurna agar kita menjadi sempurna. Perikop ini adalah ajaran Yesus luar biasa, yang sangat sulit dilakukan. Jangan melawan orang yang berbuat jahat. Ditampar pipi kanan, berikanlah juga pipi kiri. Dituntut berikan baju, berikan juga jubah. Jangan menolak orang yang meminta atau meminjam. Jika kita memakai perhitungan manusia, pasti kita menolak ajaran Yesus ini. Karena kita sudah rugi, mengapa malah diperintahkan semakin merugi? Kalau kita sedang kekurangan, mengapa harus tetap memberi? Dia sudah berbuat jahat kepada kita. Mengapa kita harus baik sama dia? Harus dipahami, tujuan ajaran Yesus yang luar biasa ini adalah kita menjadi sempurna, berusaha mendekati sifat Allah Bapa yang sempurna, yaitu Maha Pengasih, Maha Pemurah, dan Maha Pengampun. Energi dan kekuatan agar kita mampu menjalankan ajaran Yesus ini adalah langsung dari Allah sendiri. Jika kita menyadari bahwa semua yang ada di kita, seperti harta, tubuh kita, keluarga kita, bahkan nyawa kita, itu semua adalah milik Allah yang dianugerahkannya kepada kita. Dan jika kita menyadari bahwa Allah adalah Maha Baik yang menciptakan matahari dan bumi
untuk semua orang, yang memberi kehidupan untuk orang baik maupun orang jahat. Maka kita diajak untuk meneladani sifat Allah yang sangat murah hati itu. Dan akhirnya kita menjadi anak-anak Allah yang baik. Jika Allah mau bermurah hati kepada orang jahat, apalagi kepada kita anak-anaknya yang baik. Dengan memahami semua itu, kita tidak lagi khawatir akan semua kerugian yang disebabkan orang lain, dan mampu menjalankan ajaran Yesus yang sempurna itu. Karena Allah sudah menyiapkan upah besar kepada kita, baik di dunia ini maupun di surga nanti. Memang sangat sulit, namun berdoalah minta bimbingan Allah. Seiring waktu, pasti kita semakin terlatih untuk mampu melakukannya. Jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu akan menghasilkan balas dendam yang tidak ada habisnya. Bahkan balas dendam dapat berlanjut ke generasi berikutnya. Kejahatan hanya dapat diobati dengan kebaikan. Dan hanya anak-anak Allah, Sang Terang Dunia, yang mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Marilah kita berfokus menjadi anak-anak Allah yang baik, yang tidak khawatir akan dunia, dan percaya sepenuhnya kepada Allah atas penyelenggaraan hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas ajaran kasih-Mu yang begitu sempurna, agar kami menjadi sempurna sama seperti-Mu. Bimbinglah kami agar mampu memaafkan, mengasihi orang yang membenci dan merugikan kami. Bimbinglah kami agar mampu bermurah hati, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang mampu meneladani sifat sempurna-Mu. Dan bimbinglah kami untuk semakin berhikmat ketika mendapat kedudukan lebih tinggi. Kami percaya Engkau selalu memelihara dan menyiapkan yang terbaik buat anak-anak-Mu. Amin.